Oke, coba silakan bro. Kalau itu bro, nggak usah ngomong bro sama aku bro. Si Juma itu udah aku tantang itu. Kita membahas di sini lu bro. Kalau belum belum kalian lawan itu si Juma itu. Kalau kalah debat langsung apa-apanya kau anjing kau katanya. Jadi udah saya lawan itu bro, nggak usah dibahas itu bro. Yang nggak ngerti apa-apa itu. Capek aku sama si nandar-nandarnya itu, yang suka menghujat itu, yang dibilang Yesus kawin. Usahlah dibawa ini Iya, banyak. itu kan tuduhan bro. Begini bro, itu kan tuduhan seperti tadi di live chat itu, kisah Rasul 7 ayat 42 dan 43. Jadi mereka mengangkat ayat itu seakan-akan Kristen ini adalah agama pagan yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Nah, ini yang kita harus counter bro, begitu maksudnya saya bro. Itu udah saya bahas itu bro. Nggak Nah, usah coba, dibahas lagi bro. saya belum dengar bro. Coba kau jelaskan, saya belum dengar bro. Silakan. Kan sudah saya jelaskan tadi itu bro. Belum dengar bro. Saya dengar tadi, tapi itu kau bawa tadi itu adalah mereka budak. Jadi mereka masih Bro, mengikuti ajaran-ajaran. Nah, bagaimana bro? bro, janganlah pakai kau bro. Mana lebih tua kita bro? Santai lah. Tadi juga nggak sadar, saya host ngedengar itu lain juga nggak sadar. Jangan pakai kau lah, dua-duanya jangan pakai kau, anda aja gitu ya. Silakan silakan. Dia sendiri tadi pertama berkata bro kan gitu. Jadi saya balas dengan bro kan gitu. Kalau ke contohnya Lay kan masih nah sama-sama Oke, udah. kata sapaan. Iya, oke. Nah, aku udah mau kepala nama aku. Oke, lanjutlah, Amang, lanjut. Udah betul. Oke lah, kalau begitu saya turun saya dulu Pastor Ben, karena saya lihat suasana kurang begitu baik ini Pastor Ben. Nantilah kita lanjut. Oke, terima kasih Pak Polisi. Santai, ini room kita bersama ya. Ya, tidak ada gading yang tidak retak, kita semua ada. Jadi teman-teman mungkin ayat yang bisa kita sajikan dikit ya. Ya, oke. Jadi memang beliau itu udah teman lama. Kita di ini juga mulai kita dulu debat dari tahun 2000 itu. Dikatakan begini ya kawan-kawan. Bapa mengasihi aku, oleh karena itu aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, ya. Bahwa darah itu adalah nyawa daripada binatang itu, ya. Jadi kepada siapa Yesus itu mengorbankan nyawanya? Jawabannya ada di sini, mengorbankan darahnya itu ya kepada dirinya sendiri yang adalah Allah itu. Iya. Ini harus jelas ya kawan-kawan ya. Jadi nggak Jadi mana itu Kak? Pastor. Yohanes 10 ya 17. 10. Oke. Ya. Jadi Allah yang daging itu yang berinkarnasi tadi ya terhadap Allah yang adalah roh itu. Kan dia adalah Allah 100% dan dia manusia 100%. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi memang seperti ini timbul di pertanyaan-pertanyaan kalau kita tidak bisa menjawab dengan dengan sederhana ya. Ya tentang itu tadi memang darah itu mati harus dibayar mati. Darah harus dibayar darah. Kan sebabnya tadi saya bilang di sini. Sebenarnya kalau kita melihat salib itu, semua prosesi dari Via Dolorosa dan dari Bukit Zaitun di mana Yesus itu berdoa. Sebenarnya kalau kita melihat itu adalah menggantikan kitalah yang seharusnya ada di situ di dalam posisi keterkutukan itu. Tapi karena dia tahu kita tidak mampu untuk melakukan itu, karena tuntut Taurat, sebabnya dia melakukannya untuk kita. Makanya istilah saya, dia men-take over segala
dosa-dosa kita. Kalau tidak, murka turun atas kita. Jadi Allah itu memperdamaikan dirinya dengan kita sendiri dengan berinisiatif, berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Silakan, lanjut. Iya, jadi di situ lah saya buat teman-teman yang di rumah ini ya. Kalau memang kita, kalau ini macam inilah pastor pengikutan, udah pernah kita sharing namanya pastor pengikutan. Iya. Jadi memang kita seorang pelayan itu, orang gembala itu, ya memang kita harus bisa pertama kuasai diri, ya. Itu kemarin sudah tahun, kalau nggak salah tahun 2021, kan kami gabung dengan Sofiati. Disitulah dia membawa narasi-narasi liar. Jadi ketika kami tantang, di situ kedoknya dia terkenal di YouTube itu bahwasanya dia seorang pemarah. Dan ketika kami telusuri bahwasanya si Bima itu ya seorang Buddha rupanya. Orang apa? Buddha. Oh iya, pantas kemarin ada itu si Echa Boris itu orang itu, karena sebelum dia kemarin kan booming itu saya sering ke roomnya dia. Iya. Dan rupanya dia bilang itu duda. Anda katakan juga sekarang, ya berarti benar duda. Iya. Ya tapi itu Boris itu orang itu imannya kuat ya. Boris itu orang itu karena suatu pergumulan hidup membuat dia menjadi kuat menghadapi setiap masa-masa yang susah, sama seperti itu Mei Sidabutar ini juga wanita tangguh ini. Iya, jadi mereka ini menginjili bukan di Google saja, karena semua kan dibuat ini penginjilan mereka ini jadi menurut bukan menurut yang bisa saya bilang apanya bahwa itu ada beliau di bawah itu si Juma. Apakah beliau mau masuk? Apakah siap Anda menjamu beliau? Ini manusia nggak usah lah. Ini benar Ya, semangat sore Pak Pastor, saudara-saudara saya di sini. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Iya. Udah ngulu bolok ke mana? Mau orang ngawan keluar. Udah ngulu ribut. Oke. Iya. Pak Ustadz. Ya, saya Bang Suma, Bang. Saya bukan Ustadz. Ya, gimana? Kemarin sudah dapat jawabannya belum nih? Apa itu? Yang terkait darah Yesus dipersembahkan ke mana gitu. Oh, sudah dong. Udah, ya. Udah. Syukur. Mungkin bisa saya tahu. Bentar. Saya tampilin ya, sahabat ya. Iya, boleh. Bentar. Bang Juma kan percaya Yesus sebagai Rasul, tapi Bang Juma yang sama menghujat Yesus juga sebagai Rasul. Saya hujatnya di mana, Mbak? Hujatnya di mana? Oke. Ini di ayatnya, sahabat ya, di dalam Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Iya. Ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, yaitu tentang nyawanya sendiri, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kurang lebih begitu, sahabat.
Ya, ini pengakuan daripada penulis Yohanes bahwa Yesus berkata demikian. Kan gitu, Bang. Iya. Nah, Yesus itu kan diterangkan di dalam pengajarannya bahwasanya kedatangannya memang adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Di dalam data selanjutnya di nomor 25 diterangkan seperti itu. Aku telah mengatakannya kepada kamu tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi pada saat itu ingin melempari Yesus. Nah, Yesusnya klarifikasi tuh di nomor 34-nya. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena ia telah berkata aku adalah anak Allah? Jadi ini tidak ada kaitannya, Pak Pastor, dengan persembahan darah Yesus. Yesus memang datang di dalam Yohanes 4. Ya, Yohanes 4 itu dikatakan dia datang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk ia lakukan. Makanya dikatakan makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Nah, Bapa tidak akan mungkin minta persembahan darah manusia. Oleh karena itulah kemudian mungkin itu justru karena tidak mungkin itu makanya Bapak itu mempersembahkan dirinya sendiri. wah, ini tambah parah kalau gitu, tambah parah. Loh, Tambah parah. Yesus itu mempersembahkan dirinya sendiri. Itu bunuh diri namanya, Mbak. Dan itu tidak mungkin. Karena dosa kita. Oh, enggak. Oke lah, oke, sebentar. Supaya on the track ya diskusi ini Lai Juma. Ya, Bunuh diri sebentar. dia mati Ya. selamanya. Tutup pintunya net. Ya, supaya on the track ya. Di sini kita sepakatkan selalu berapa kali kita jumpa ya Lai Juma ya. Doaku selalu buat Anda biar kelak Anda jadi seorang pastor atau pendeta ya. Iya. Jadi begini sahabat. Allah Kristen itu, Kristen percaya, dan Allah Islam dan Kristen itu terminologi nih ya, berbicara bahwa Allah kita itu sama, tidak sama ya. Kemarin Anda berkata bahwa zat itu merujuk kepada sebuah eksistensi. Ya, kami percaya bahwa Allah kami yang roh itu ya mengambil rupa manusia, inkarnasi ya. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16, ketika dia berinkarnasi, ya dia berkenosis mengosongkan dirinya. Ibrani 2 ayat 7, Filipi 2 ayat 7 ya. Dan di dalam keberadaan dia menjadi manusia setelah dia lahir dari rahim Maria, kenosis mengosongkan diri selama. Jadi di dalam diri dia Allah itu berdiam, berkemah, bertabernakel dan tidak pernah terpisah dari Bapa itu. Sebabnya saya mau beritahu, tubuh Yesus after before disalib sama saja mulianya. Cuma karena dia berkenosis selama 33,5 tahun itu. Jadi makanya banyak orang tidak tahu tentang hal itu. Bahwa di dalam diri Yesus itulah Roh Hasem itu berdiam, berkemah, tinggal sampai dia nanti kembali lagi di Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku dan dia kembali kepada keberadaannya yang semula itu, keberadaan yang maha. Oleh sebabnya Laiku Juma, jadi di situ saya tetap soresnya, akarnya dari situ, tidak akan pernah bergeser dari situ ya. Saya tidak akan pernah bergeser dari situ bagaimanapun, pasti on the track di dalam diskusi kita pada sore hari ini. Tapi kalau saya bergeser dari situ, selalu saya ingatkan juga kepada Anda, Islam itu Anda paling memahami dari saya. Karena apa? Ketika saya lebih memahami Islam dari Anda, saya udah pasti Islam. Ketika Anda sudah memahami kekristenan dari saya, Anda pasti udah Kristen.
tapi kenyataannya kan berbeda. Jadi mari kita saling diskusi, ya kita mengedukasi umat kita masing-masing. Anda mengedukasi umat Anda, saya mengedukasi umat kami sebagai Kristen. Monggo silakan. Iya, baik. Jadi narasi yang Pak Pastor katakan barusan itu kelihatannya agak keliru karena petugas Apa itu? kepolisian yang memahami undang-undang tentang kejahatan bukanlah penjahat. Itu dulu poinnya. Nah, sekarang gini, kalau saudara mengatakan bahwa Oke, saya tambahkan mengetahui dan mengimani supaya jangan liar banget nanti. Oke. iya, Mengetahui dan mengimani gitu. Ya. iya. Jadi kalau saudara Pak Pastor ini, saudara saya mengatakan bahwasanya Yesus adalah yang berubah kemudian menjadi manusia dengan berbagai macam narasi opini terhadap itu. Saya hanya ingin katakan pengakuan Yesus Yohanes 8:42 itu tolong dihargai. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu udah selesai di situ. Yang Sahabatku berbicara Juma, jangan dulu bergeser dari situ. Kalau Anda mencoba menarasikan, menabrakkan, pokoknya Allah kami demikian adanya dulu. Allah kami yang roh itu menjadi daging, berkemah di antara manusia yang disebut Immanuel itu. Dia berkenosis. Kenapa dia berkenosis? Supaya dia bisa mati, supaya dia bisa berdarah, supaya rahim bumi ini bisa menampung dia. Apalagi tapi itu rahimnya dibantah. Maria. Tapi itu dibantah Yesus sendiri, Pak. Bukan saya yang Dibantahnya membantah. di mana? Dibantahnya Yohanes di mana? 8. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti ada yang lebih berkehendak daripada apa yang ada pada diri Yesus. Nah, siapa Memang Pak yang ada. berkehendak? Allah yang roh itu yang diam di dalam diri Yesus itu, Allah yang tidak bisa kita lihat itu. Terus yang berbicara barusan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, siapa? Allah yang adalah yang menjadi daging itu, sebabnya di situ Anda melihat Allah yang adalah roh itu dan Allah yang adalah daging itu di situ berperan tunggal. Daging tidak mungkin berbicara, Pak. Daging tidak mungkin berbicara. Yang berbicara di sana adalah roh. Aduh. Melalui perantaraan Sedikit jasad. dulu saya tanya sama Bang Enggak. Juma ya, sedikit sebentar dulu. Iya, Silakan. Pak Juma ini menganggap Yesus itu adalah Rasul. Yes, dia rasul kepada Bani Oke, Israel, itu atas mengajak nama Pak Bani Juma Israel. atau atas nama semua Islam? Atas membawa agama Islam? Semua umat Islam menganggap Yesus oknum yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Musa. Itu adalah nabi dan rasul. Oke, kami terima. Kalau Iya. Yesus adalah Rasul di atas nama Islam, berarti tentunya ada dong di Al-Quran tertulis nama Yesus. Di mana itu ayatnya? Ya, sama di dalam perjanjian baru nggak ada nama Yesus, Bu. Tapi orang-orang Kristen berarti kan pendusta dong namanya. berarti boleh tidak saya katakan Kristen juga pendusta, adalah fitnah karena tidak ada nama Enggak, Yesus gini. dalam perjanjian lama. Sebab kalau kita kan harus ada dasarnya, harus ada faktanya bahwa Yesus tertulis di Quran, maka bisa kita. Nah, kalau katakan dasarnya bahwa- Yesus tertulis di perjanjian lama ada, Bu? Ada? Ada. Di mana itu tertulis Yesus di perjanjian lama? Ya oke, Sekarang saya kan jawab kita ya. mengenali Inang. Tuhan kita itu. Inang, biar Dari ada poinnya. pengajarannya. Halo Inang, saya jawab ya. Biar ada poin. Jadi kita ada data. Jadi bukan cukup. Salam Pak Ya. Pastor, Saya salam. paham loh orang Oh, ini siapa saudara ini? kita yang Islam itu ya. Iya, Oke, silakan oke. Anda tunjukkan data Yesus anak Maria saya ada di sampai- perjanjian lama kitabnya Yahudi. Saya Silakan. sampaikan sobat. Jadi identifikasi awal aja ya kita sebut ya. Keluaran 3 ayat 13 ya, sahabatku Juma ya. Iya, silakan. Jadi, Saya mau oke. lihat ada nggak di situ. Oke, saya bacakan ya. Iya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan Keluaran 3 ayat 13, 14, 15 ya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Kepada mereka, firman Allah kepada Musa, Esir Ehye. Eser, Lagi firman ya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, Eser, ego, emi dalam Yunaninya kan, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yod-He-Vav-He,
Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Yang bisa di sini identifikasi awal Juma. Ehe, eser, ehe, aku adalah aku. Yesus menyatakan tuh, akulah gembala yang baik, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah kebangkit. Kata aku itu ehe, eser, ehe itu ego emi itu nanti. Itu juga banyak dipakai Yesus dalam PB nanti ego emi itu. Dari identifikasi nama-nama tadi, Laiko. Silakan. Kalau apa yang Anda katakan secara literlek, ya nggak ada. Nah, itu dia. Ibu yang tadi tolong didengarkan pasturnya bahwa itu tidak ada disebutkan di Perjanjian Lama. Kalau dikatakan bahwasanya di Islam apakah ada? Ya sama pemahaman yang tadi. Yesus mengaku di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Al-Quran surah As-Sukhruf surah As-Saf ayat 6 jelas dikatakan, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Sama kan? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus untuk seluruh umat manusia, di mana Yesus mengaku itu dalam kitab saudara? Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Layaknya yang diterangkan Al-Quran dan juga Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Lay Juma, saya potong. Ini kemarin udah kita diskusikan. Narasi Anda itu Anda memenggal daripada Yohanes 10 itu. Nanti ini saya bacakan lagi Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tadi ayat yang Anda tanya itu. Nanti paralelnya itu adalah ke Matius 28:19 itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sebenarnya jangan Anda giring di situ bahwa Kristen itu Yesus itu hanya buat Bani Israel, tidak gitu. Itu pengakuan Yesus. Baik. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, Pak. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengenal dan mereka mengikuti aku. Apa maksud mengikuti? Mengikuti sudah pasti bukan mempertuhankan. Itu dulu poinnya. Kalau dikatakan Yesus ada juga domba-dombaku, betul. Pada saat Yesus datang kepada Yerusalem di tanah Yudea, Galilea, semua Bani Israel tidak berkumpul di sana. Masih banyak domba-domba keturunan Yakub yang berpencar ke seluruh penjuru bumi. Jadi tolong dipahami, domba itu adalah keturunan Yakub, bukan yang lain. Oke, kita baca ya 28-nya, Le. Ayat 28 saya bacakan. Dan aku memberikan hidup. Siapakah pengikut Yesus itu? Ayat 28 ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepada mereka yang diberikan hidup kekal itu. Dan mereka siapa pasti mereka? tidak. Dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kalau itu saya jawab, yang pertama ini merujuk kepada murid-muridnya. Yang pertama kepada audien murid-murid yang layani adalah mayoritas orang Israel pada waktu itu, karena perintahnya jangan tinggalkan Yerusalem sebelum aku memenuhkan kamu dengan Rohul Kudus. Lalu nanti selanjutnya, apabila Rohul Kudus turun atasmu, kamu akan menjadi saksi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu sahabatku. Lanjut. Iya, jelas Pak. Di Yohanes 10 nomor 28 itu jelas sekali. Yesus memberikan hidup kekal kepada pengikutnya. Siapa pengikutnya? Yang mendengarkan dia. Siapa yang mendengarkan dia? Yang mengimani, meyakini, mempercayai bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang mengutus Yesus, dan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Berbeda dengan Anda, berbeda dengan saudara-saudara saya Kristen. Itu narasi Anda menggiring. Di awal saya sudah katakan Allah kami yang roh itu inkarnasi menjadi manusia. Anda tidak boleh. Ya, itu Kristen, itu Kristen. Ya, iya, itu Kristen berbeda dengan Yesus, Pak Pastor. Berbeda. Kok berbeda? Ya,
Yesus tadi mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini bukan Tuhan, karena tidak maha berkehendak dia. Yang namanya Oke, Tuhan. di dalam silakan. terminologi Anda silakan, tapi di dalam terminologi sudut pandang kami sudah selesai. Yesus Ya. itu adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Itu sekali lagi saya katakan, itu Kristen, Pak. Ini agama yang mempersembahkan darah manusia ini ke entah siapa. Ini Kristen. Berbeda Aduh, ketika udah kita saya jawab. berbicara. Udah saya jawab tadi Yohanes 10 ayat 17 itu kenapa lagi mundur? Oke, silakan. Saya sudah menguraikan, Bapak. Sebentar Juma. Silakan. Sebentar Juma. Nah, ini pastor juga ini kayaknya. Ya, silakan. Selamat sore. Enggak, saya kita pilihan dulu. Kita Saya diskusi berbicara aja ya. pilihan. Kita diskusi ya kawan, bukan menang-menangan di sini ya. Kalau Bang Juma ini udah lebih tahu dari kita Kristen, dia udah pasti Kristen nih. Ada ekspektasi di dalam diri kita. Ya sebentar, tadi yang ngomong siapa ini? Saya boleh bertanya Pak Pastor tentang eksistensi. Boleh. Oh, boleh, silakan. Ketika Anda, mohon maaf ya. Assalamualaikum Kakanda Jumba. Waalaikumsalam. Ya. Begini Pak Pastor. Tapi Baik, Anda mengatakan bahwa roh yang berinkarnasi menjadi manusia kan begitu. Itu Ya. merujuk kepada Yesus. Kalau saya melihat di Matius 3:17 ketika Matius 3 ayat 17. ya. Nah, ketika Yesus dibaptis itu Enggak, kita terdengar baca dari- dulu. Kita baca dulu ayatnya. Jangan. Ya kita baca santai aja. Ya, ayat berapa itu tadi? Matius 3 nomor 17 Kak. Iya, oke. Saya baca ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang Anda mau katakan tentang ayat ini? Oke, di situ ada roh yang seperti burung merpati di bawahnya ayat sesudahnya itu kan seperti itu. Iya, terus? Nah itu roh berarti roh berinkarnasi yang kepada merpati seperti merpati dan roh yang berinkarnasi manusia berarti ada dua roh di situ. Nah yang ngomong yang dari sorga itu roh atau bukan menurut Anda? Berarti ada tiga roh di situ. Oke, saya jawab Anda. Yang terlihat di sini hanya tubuh fisik Yesus. Itu dikatakan seperti, bukan burung merpati tapi seperti, ada suara. Sama di Bukit Transfigurasi yang di Matius 17, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nggak ada masalah situ, Pak. Yang ada di situ fisik Allah yang menjadi manusia itu namanya Yesus. Ada suara dari langit dan nggak ada masalah itu, Pak, di situ. Tetap yang satu itu, yang terlihat, yang bisa dilihat manusia itu Allah yang berinkarnasi jadi manusia itu. Monggo, silakan. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa itu tidak ada fisik di situ, justru ketika di situ di dalam terjemahan ada fisik di situ, Pak. Bapak jangan bilang nggak ada. Ada fisik Yesus yang akan dibaptis Yohanes Pembaptis. Tapi itu seperti. Saya fisik yang seperti burung merpati itu kan fisik, Pak. Burung merpati itu kan fisik, Pak. Seperti bukan Berarti fisik. kan roh yang menjadi burung merpati gitu gimana? Koro yang seperti burung merpati. Udah nggak ada itu, Pak. Itu jawaban saya, Pak, buat Anda. Oh, yang menjadi burung merpati yang seperti burung merpati gitu loh. Itu kan ada di situ kan narasinya kali. Tapi yang Nah, ada di situ, yang ada di situ, yang terlihat secara fisik mata adalah hanya Yesus, tubuh Yesus gitu, Pak. Nah, ketika dikatakan seperti burung merpati kan otomatis kelihatan oleh mata, Pak. Merpati Bapak itu melihat. kan kelihatan, Pak. Bapak melihat. Ya itu derita Bapak, Pak. Dilihat dari Enggak. Bapak enggak usah bilang derita, santai aja. Itulah Iya, jawaban saya saya. santai, Pak. Puas Saya enggak santai. Anda puas enggak puas Anda, itulah jawaban. Ini Pak, yang hanya melihat itu nggak ada yang bisa melihat itu, Pak. Hanya si Yohanes Pembaptis yang bisa melihat itu. Itu bikin kode sama dia. Kode cuma bisa melihat si Yohanes. Iya, berarti kan kelihatan sama Yohanes Pembaptis itu seperti fisik Ya, burung merpati kan? Seperti nggak sama, bukan burung merpati ya. Ya, itu kan fisik kan berarti kan? Iya, Berarti Yohanes berbentuk Pembaptis roh. melihat Itu seperti roh. fisik kan? Supaya Yohanes Yang seperti mengetahui. burung merpati kan burung itu kan kelihatan, Pak. Iya, supaya Yohanes mau mengetahui, memahami itu. Iya, memahami Tahu. seperti burung merpati kan fisik, Pak. Burung merpati Ya, itu kan fisik. Terserah kamu lah, urusan kamu lah itu.
Iya, seperti lidah-lidah api di Kisah Rasul, Pak. Seperti lidah-lidah api di Kisah Rasul, bukan berarti api, Bapak. Bisa paham itu ya? Tapi Ya, oke. pengakuan penulis jelas dia melihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, Pak. Itu tidak bisa kita pungkiri. Aku Apa- melihat Apa Wahyu 5? Ayo, Wahyu 5 ya berapa, Gurunda? nomor 6. Aku melihat apa yang dilihat di sana. Maka Kan aku gitu. melihat di tengah-tengah tahta. Ini apa perikopnya dulu kita lihat nih. Ya, kitab yang dimeteraikan ya, dan anak domba. Ini suatu vision ya. Penglihatan Ya, itu suatu gambaran. penglihatan ya, Gambaran ya itu gambaran. gambaran, ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Ayat berapa tadi, Gurunda? 6. 6 ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tahta tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini suatu vision, Pak, bukan suatu fisik nyata. Seperti Tapi dia katakan umpamanya gitu. aku melihat gitu. Iya, nggak masalah. Dia melihat. Iya, nggak, Pak. Penulisnya melihat. Jadi ada sosok yang kemudian dilihat oleh penulis di sana. Itu Iya. jelas itu, Pak. Sedangkan di Ya. di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di Yesaya 43 nomor 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Nah, sedangkan berkanosis itu adalah membentuk diri menjadi manusia. Nah, ini sudah terbantahkan. Artinya ya Kristen tetap Kristen, ajaran para nabi tetap ajaran para nabi. Dua ajaran yang tidak bisa disama-samakan. Itu adalah Alkitab adalah kitab Revelation, suatu kitab penglihatan. Jadi yang dilihat oleh Yohanes, murid Yesus di sini adalah suatu penglihatan saja, bukan secara fisik gitu. Sama seperti tadi di Matius yang dilihat 3 apa di itu. sana, Pak Pastor, yang dilihat oleh penulis apa yang dilihat? Yang Anda lihat tadi, yang Anda baca tadi dari Nah, itu dia ayat. yang dia lihat. Iya, yang dilihat yang adalah dilihat. seperti domba bertanduk 7 bermata 7. Itu yang dia lihat, fisik. Iya, yang dia iya lihat. suatu penglihatan. Persoalannya apa di situ? Ya, itu dia. Terbentuk Tuhan saudara. Sementara di kitabnya orang Yahudi, Yesaya 43 nomor 10, Tuhan itu tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun. Sama seperti data-data yang saya bacakan beberapa saat yang lalu. Al-Quran menerangkan laisa kamitslihi syai'. Kitabnya orang Yahudi juga mengatakan dalam kitab mereka bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan Yesaya berapa apapun. tadi? Yesaya berapa tadi Lai Juma? Yesaya 43 nomor 10. Ya, saya bacakan. Silakan. Kamu ini saksi-saksiku, demikianlah firman Yod-Heh-Vavhe dan hambaku yang telah kupilih, ya, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada, tidak akan ada lagi. Ayat 11-nya, akulah Yod-Heh-Vavhe dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ini justru ini terkonfirmasi kepada diri Yesus. Ya. Allah yang inkarnasi jadi manusia itu yang disebut juru selamat. Makanya dia bilang, katakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Iya, Betul, nggak apa-apa. betul. Jadi Yesus Lalu- itu jalan, Pak, jalan, bukan Tuhan yang Nggak apa-apa. membentuk diri gitu. Oke. Ah. Karena saya kutip itu Yohanes 14, itu ayat 6 tadi Pak, kita kutip ya. Ini indah sekali nih diskusi kita ini. Teman-teman, saya mau sampaikan buat Anda, tidak selamanya Gurunda Juma ini beringas ya. Tidak selamanya dia menghujat. Dia di sini bisa kita berdiskusi santun, enak kok. Ya. Hanya saja Jadi pes sebentar, hanya saja seperti Iya. ini, Juma. Jangan Iya. Anda membatasi kitab orang Yahudi dengan kitab orang Kristen. Ya jangan Anda membuat suatu pembagian. Kembali ke tema aja, Bang. Bang, kembali ke tema aja. Oke, saya lanjutkan ini. Pelajari Saya sejarahnya, lanjutkan Pak. Saya satu lagi Pak Saya Pastor. pelajari Saya satu sejarah. lagi. Pelajari Nah, ini- sejarah ini- kenapa ini- kitabnya orang Ini Yahudi saya- nempel di kitab saudara. Ini saya takutnya nanti lupa ini. Ini kami bahas dengan Gurunda Juma nih. Jadi ayat 6 itu menjadi populer yang selalu diklaim oleh kaum-kaum murtadin karena ayat ini mereka percaya Yesus. Kita lanjutkan ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7.
Sekiranya kamu mengenal aku, ini kata Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, ayat yang ke-8 dibantah sama Filipus, sama dengan Bang Juma, dengan saudara-saudara kami Muslim, dengan Tritung Akut ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaan. Ayat 11. Kurang percaya? Ayat 11 dia ucapkan lagi, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Justru itu terkonfirmasi kepada diri Yesus yang adalah inkarnasi Bapa itu, sahabatku. Juma laiku yang berkati. Silakan. Baik. Saya tanggapi, Pak. Ini Baik, cukup satu data di dalam kitab saudara yang membantah pemahaman doktrin dan dogma yang tadi. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 nomor 18, Pak. Kita perhatikan baik-baik. Tidak seorang pun yang pernah melihat Theos, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang di sini. Maksud Anda Theos itu merujuk ke siapa, sahabatku? Tuhan pencipta langit dan bumi, Pak. Oke, lanjut. Ya, di dalam pemahaman Yahudi, ya. Ayat 18. Anda nggak usah bawa Yahudi, biarlah kita berdiri sendiri atas keyakinan kita. Yesus ini orang Yahudi, Pak, bukan orang Kristen dia. Anda percaya kalau nanti saya bawa kemarin bukannya kita kehadiran orang Yahudi di sini, kan gitu. Justru itu Yahudi abal-abal, nggak bisa saya percaya. Jangan. Nanti saya tanya dia imbarek te farakeni. Kalau saya tanya imbarek te farakeni, Anda tahu nggak? Kalau nanti dia malu, nggak bisa itu. Ya boleh. Jadi gini, saya lanjut. Ayat 18. Anda saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, Theos yang Anda katakan tadi ya. Tetapi anak tunggal Theos, ya. Ini kan bahasanya nih. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kata pangkuan di sini adalah bahasa alegoris ya. Seperti di pangkuan Abraham, duduk di sebelah kanan Bapa, itu alegoris, Mbak. Apa yang Anda mau katakan tentang ini? Silakan. Ini salah terjemah ini, Pak. Bahasa original teksnya jelas. Anda boleh lihat di manuskrip yang Anda punya. Di situ diceritakan bahwa dialah anaknya yang exegomai, yang menceritakan. Anda bisa nih, biar saya buka teksnya. Saya bisa. Oke, saya lihat dulu ya, sahabatku. Jadi jelas sekali di dalam Yohanes 1 nomor 18, Bapak, di situ Yesus dikatakan dialah yang mengeksegomai. Eksegomai menceritakan. Makanya Yesus sudah menceritakan kepada mereka, Bapa itu di surga, Bapa itu lebih besar daripada aku. Bapa itu tidak bisa dilihat. Kenapa kau masih bertanya? Tunjukkan Bapa itu kepadaku. Barang siapa yang melihat aku, dia tidak melihat. Artinya gini, sabar, Pak. Iya, artinya gini. Yesus melakukan dulu. Tulang Juma saya baca dulu. Tulang Juma. Saya bacakan dulu. Jangan ngegas terus. Bapak itu Yesus yang menceritakan tentang Bapa. Barang siapa yang melihat aku, beliau nyinggung. Bapak Sur kan baik, jangan dipotong-potong dulu lah. Oke, karena saya ingin mengkonfirmasi kutipan beliau dari teks aslinya. Saya mengerti. Sisa 25 menit ya, Pak Pastor, saya mau buka. Oke, saya bacakan ya. Iya, sahabatku, nggak apa-apa. Silakan. Theon Audeis, ya, Heoraken, ya, terus Popote, ya. Anda ngerti yang saya baca ini? Insyaallah, baca. Monogenes Theos, ya, oke. Hoon Eis, Ton Kalpontau, ya, Patros Ekionos, ya. Terus ya, XG1. Itu saja. Coba XG1 itu artinya apa? XG1 itu, Pak? Anda yang menerangkan, saya tahu. Anda coba terangkan sesuai enggak itu? Baik. Theon Audeis tidak ada. Lalu kemudian dikatakan Heoraken telah melihat. Tidak ada yang telah melihat. Siapa? Popote.
tidak ada yang pernah melihat atau telah melihat atau pernah melihat monogenes yang tunggal, yang tunggal itu yaitu Bapa. Siapa di situ yang tunggal? Dilanjutkan dengan kata Theos, Tuhan pencipta langit dan bumi. Hoon eis, ya, yang satu makhluk, eis di dalam, ton kolpon di dalam diri atau di dalam jiwa atau di dalam dada, tau patros dari Bapa atau dari ayah. Nah, ekainos egenesato, telah membuat, dikenal. Jadi Yesus yang menceritakan, yang memperkenalkan. Yesus yang menceritakan, Pak, bukan menyatakan akulah Tuhan, enggak. Makanya tidak ada data di dalam kitab saudara Yesus mengatakan akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Enggak. Yesus selalu berdoa ke atas, di surga, di langit, Bapa itu di langit. Nah, sehingga ketika Bapa mengatakan akulah yang menyatakan Bapa, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, berarti siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa. Siapa membunuh aku, dia membunuh Bapa. Oh no, tidak mungkin. Pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin dibunuh Bapa. Juma, ini tenggorokanku juga sakit ini ngomong ini. Ini kembang-kembangnya boleh dong dikirim juga ke kita ini. Aduh, memang pengikut Laiku Juma ini luar biasa ini. Teman-teman, ini ada di room ini dikasih lah. Masa ke Gurunda Juma melulu, ini cemburu saya ini. Memang beliau ini artis. Allah Akbar, Masya Allah. Iya. Kalau Anda yang ngomong, harus Anda yang ngomong. Kalau saya ngomong nggak pasti nggak didengar itu. Iya, teman-teman, silakan ya, gift-giftnya diserahkan juga kepada saudara kita yang ada di sini, terlepas dia muslim atau non muslim. Karena itu adalah merupakan infak ya, bagi-bagi kebersamaan. Utamanya pastor kita ini, mantap, Laiku ini emang tulangku ini, Bang. Iya. Aku pingin ngopi kopdar dengan kau itu sesekali, Laiku ya. Saya ngelihat wajahmu. Insyaallah. Saya hanya melihat kau dengan Ripa itu, ada videonya di situ. Iya. Jadi puji Tuhan ya, banyak orang mencintai Alkitab kita ini luar biasa ya. Oke, lanjut sahabatku, lanjut. Iya, jadi adalah kekeliruan menurut pandangan saya ketika siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Theos. Itu nggak mungkin. Jadi ketika dipahami siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, cerminannya jelas dari perkataan Yesus sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata-kata bukan atas kehendakku sendiri. Apa yang aku lakukan bukan dari diriku, tapi Bapa yang memperlihatkan pekerjaan itu seperti apa yang aku lakukan. Makanya Yesus mempersaksikan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian hanya seorang pastor, kan gitu. Laiku Juma. Silakan. Saya perdalam ayat 18 yang Anda baca tadi ya. Oke. Iya, silakan. Sebentar, dikit Tuan Raja, setelah aku nanti baru Tuan Raja. Enggak apa-apa, ini kita dijamu, biarin ruangan ini edukasi. Jangan Anda. Jadi saya malah himbau teman-teman Tritung akut, yang yang bilang Yesus itu ciptaan. Dengarkan Bang Juma, lebih bagus Anda bersahadat jadi muslim saja ya. Oke, saya bacakan ini ya. Iya bener loh, karena buat mereka itu dia bilang tadi ada di sini datang Yesus itu ciptaan. Ini ingin kutanya nih sama Laiku Juma ini. Anda tanya, iya. Anda jawab jujur. Anda percaya Yesus itu manusia biasa? Tidak, Yesus itu adalah nabi dan rasul. Beliau logos perantara antara Tuhan dengan manusia. Oke. Kalau sang baginda Muhammad pernah melihat Allah, dia adalah nabi, sama dong dengan Isa Al-Masih. Pernah? Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah, Bang. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 nggak bisa. Melalui perantaraan boleh. Di balik tabir yes. Kalau Yesus yang adalah nabi dalam perspektif Isa Al-Masih dan Iswalo berbeda kalau di dalam pengkajian saya. Bisakah Yesus yang hanya seorang nabi bisa melihat Allah itu? Dalam penglihatan bisa, sesuai dengan Al-Quran Asy-Syura ayat 52. 51, bukan hanya melihat ini sahabatku, dengarkan ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Iya. Tetapi anak tunggal Allah ini kan Yahshua HaMashiach Yesus itu ya, yang menjelaskannya ada di pangkuan Bapak itu, di pangkuan ya Bapak, dialah yang menyatakannya, bukan hanya melihat. Hermeneutika saya di sini, dia mengalami, dia berjumpa dengan. Bagaimana Anda untuk menyatakan ini kalau memang dia hanya sebatas nabi, kalau bukan Allah itu sendiri?
Jadi gini, seorang nabi itu ketika dia datang, apa yang disampaikan itu yang diterima dari Tuhannya. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Adapun pernyataan kolpos di sana, kolpos di pangkuan, di ribaan. Ya, Yesus itu ada di ribaan. Artinya Yesus itu memang betul-betul bercakap, berbuat sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Tuhan. Dia tidak melakukan apa-apapun yang membantah pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Makanya dikatakan, kalau kamu percaya kepada Tuhannya Abraham tapi tidak percaya kepada aku, maka kamu tertolak. Harus percaya kepada Tuhannya Abraham, bapaknya Abraham, dan percaya aku sebagai utusannya, baru diterima imannya. Itu betul-betul, itu baru betul. Maka dikatakan oleh Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus kepada Bani Israel yang menolak Yesus. Mereka percaya kepada Tuhannya Musa, tapi tidak percaya bahwa Tuhannya Musa mengutus utusan bernama Yesus. Itu tertolak imannya. Izin bertanya. Oke, enggak, Tuanku Raja dulu tadi, Inang. Tuanku Raja dulu, silakan Tuanku Raja, biar semua kita mendapat bagian dari gurunda kita. Silakan. Begini, apakah ada dua Tuhan untuk penebus dosa atau penyelamat manusia, Pak Juma, gitu? Ada satu, makanya dikatakan bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah. Kan gitu. Makanya Yesus itu bukan dia, karena Yesus mengaku utusan. Kenapa Yesus mengatakan dia penebus dosa? Ayo. Oh, dia gini. Jadi selamat sore, salam damai sejahtera. Iya, kita song-song dulu. Ini Cahaya ini, Halo Cahaya. Pak, saya bisa jelaskan Pak tentang utusan Pak. Saya mau kasih analogika begini. Sebentar. Anda Muslim atau Kristen? Saya Kristen Pak, pengikut Yesus. Jadi saya mau jelaskan tentang utusan. Boleh? Sebentar dulu, biar enak. Silakan, kenal Pak. Kenal maka sayang, kan gitu. Okay. Apakah Anda Cahaya yang di stigma, di labelisasi itu marsionisme itu? Saya kurang tahu Pak. Saya nggak kenal itu Pak. Berarti bukan Anda. Silakan. Ya. Tapi tadi Tuanku Raja belum selesai, biar enak. Gurunda saya mau kasih analogika. Sampai jam berapa Gurunda? Saya masih ada 15 menit. Silakan. 15 menit. Saya mau kasih analogika soal utusan. Cahaya sebentar dulu. Tuanku Raja tadi. Silakan. Ada regulernya gue gitu. Silakan Tuanku Raja. Baru nanti Mei Sidabutar. Silakan. Oke, tadi hanya pertanyaan saya tadi, apakah ada dua penebus dosa atau penyelamat manusia itu? Pak Cuma itu aja. Cuman satu Bang. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah, sedangkan di dalam kitab saudara, Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku dia adalah utusan. Yohanes 12:49, Matius 15 nomor 24. Bapa yang mengutus aku, Bapa yang mengutus aku, Yesus yang telah engkau utus, aku yang telah engkau utus. Berarti bukan dia. Makanya Yesus itu datang hanya sebagai perantara. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus hanya sebagai perantara antara Tuhan dengan Bani Israel. Oke, Mei Sidabutar mungkin udah terjawab itu Tuanku Raja. Ya, silakan. Yesus berkata, aku akan memberikan kuasa kepadamu yang percaya padaku ya. Mintalah atas namaku. Jadi sampai saat ini orang-orang yang percaya meminta di dalam nama Yesus itu terjadi. Yang saya katakan, dia nggak bilang mintalah atas nama Bapakku, tapi mintalah atas namaku. Sampai saat ini kami di dalam nama Yesus, in Jesus name, itu yang kami lakukan. Lalu bagaimana Anda menangkap itu? Oke, baik. Yang Anda sebutkan itu pernyataan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kepada Bani Israel. Ibu. Yesus membuktikan kepada Bani Israel pada waktu itu bahwa dia adalah utusan Tuhan. Tapi itu ditolak. Iya, silakan. Saya bisa jelaskan analogika utusan. Oke, gantian dulu. Sebentar dulu. Siapa ini? Sebentar. Saya PS sebentar. Oke, ya. Boleh, silakan. Pak Tuan Raja, Pak Cahaya, mohon jangan bertanya.
Saya bukan tidak ngerti, tanyakan sama beliau, beliau tidak mengimani Alkitab. Tapi saya mempelajari, Paham Pak. itu. Beda dasar Beda, iman dengan mempelajari. Saya bisa belajar. bicara, host. Saya bisa bicara. Anda Mau mengimani, kasih saya analogi. mempelajari. Itu beda. Sebentar dulu. Kapasitas kita Mempelajari beda. bukan berarti mengimani. Ya, jadi untuk Iya. apa? Kami Pak, bertanya kepada iman orang yang itu, tidak mengimani. Pak, iman Barangkali itu. Bapak, ibu-ibu berhikmat. Itu saya sampaikan. Oke. Yang namanya Oke. iman, Oke, yang namanya oke. iman, apapun Host, bisa host. dipercayai. Host. Tadi di awal saya bilang ini suatu masukan yang bagus dari Ya, Pastor betul. Pangiutan. Bagus nih. Jadi karena apa Juma? Anda hanya sebatas mengetahui Kristen, Anda tidak mengimani. Di awal tadi kita udah bicara sebelum kita memulai diskusi ini. Silakan Cahaya. Monggo Oke, sahabatku. Apa yang Anda mau katakan? Terima kasih Bapak host. Silakan, Jadi saya sahabatku. mau ngasih analogika bahwasannya Bapak itu dengan Yesus itu adalah satu. Ya, di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan jelas itu nubuatan tentang kelahiran Yesus. Seorang anak, seorang putra akan lahir bagi kita. Dia disebut Raja Damai, Bapa yang kekal. Nah, bayangkan ya, seorang anak sudah disebut gelarnya Bapa. Itu satu jawabannya. Nah, terus yang kedua, dikonfirmasi oleh Yesus sendiri. Nubuatan itu digenapi, nubuatan kitab Yesaya 9 ayat 5 dikatakan di situ, aku dan Bapa adalah satu. Jadi perjanjian lama sudah deal bahwa anak manusia itu adalah Bapa itu sendiri, Bapa yang kekal, Bapa surgawi. Nah, Amin. analogikanya seperti ini, ya. Analogikanya seperti ini. Nah, kunci sepeda motor saya jatuh ya ke dalam kolam. Kolam ini berisi katakanlah kolam akuarium ya. Kolam ini berisi ikan-ikan. Nah, lalu ya, untuk masuk mengambil kunci ini tidak perlu saya menceburkan diri saya seutuhnya, seluruhnya ke dalam akuarium ini, akuarium yang kecil. Saya cukup mengutus tangan saya sendiri. Saya utus tangan saya satu untuk mengambil kunci ini. Nah, lalu di dalam kolam akuarium ini, ikan-ikan melihat tangan saya itu cuma satu. Ikan-ikan ini tidak bisa melihat kepala saya, mata saya, telinga saya, hidung saya, mulut saya, badan saya. Ikan-ikan ini tidak bisa melihat itu. Ikan-ikan ini hanya melihat satu tangan saya. Tangan saya inilah yang saya utus, ya, untuk mengambil anak kunci yang jatuh ke dalam sebuah akuarium ini. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin, ya, tangan saya ini berbeda dengan kepala saya, mata saya, kaki saya, badan saya? Kan tetap saya itu. Tangan saya ini saya utus. Nah, tangan saya ini kan utusan. Ikan-ikan ini melihat tangan saya ini bahwa oh, tangannya itu utusan. Tapi dia tidak bisa melihat kepala saya yang di luar akuarium. Tidak bisa melihat mata saya. Nah, begitulah Yesus ini, kawan-kawan. Jadi tidak bisa terpisahkan roh Bapa dengan roh Yesus itu satu, kawan-kawan. Satu. Esensi hakikat itu satu. Jadi ikan-ikan ini hanya melihat tangan saya yang masuk ke dalam akuarium, kawan-kawan. Ikan ini nggak bisa loncat dia untuk melihat kepala saya, melihat mulut saya, telinga saya, tidak bisa. Analogikanya seperti itu, sederhana itu. Jadi tangan saya dengan badan saya satu. Bapa dengan Yesus satu, kawan-kawan. Mantap. Dia adalah utusan, dia Oke, adalah utusan Tuhan, dan Tuhan itu sendirilah itu Yesus Kristus. Boleh Terima saya kasih. sedikit, Pak Pastor? Terima kasih. Silakan. Oke, Silakan. Analogi Itu hak Anda itu keliru besar. Ketika tangan Anda diamputasi karena penyakit gula, dia mati 3 hari tangan Anda. Apakah tangan Anda itu adalah Anda? Yang normal keliru. dong. Kita kan Itu- bicara analogika yang normal. Iya, Jangan enggak. kamu Yesus mati larikan 3 hari. Cuma Yesus mati 3 hari. Tangan Anda mati selama 3 hari diamputasi, dia dikubur. Apakah tangan Anda adalah Anda? Kita Oke, bicara analogi Anda utusan. Kita bicara utusan. Jangan melebar utusan, kepada betul.
sebagai utusan, sebagai utusan Yesus mati dan dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tangan Anda masuk ke dalam akuarium itu atas kehendak Anda. Yesus datang ke atas muka bumi bukan atas kehendak Yesus. Baca Yohanes 8 nomor 42. Anda terbantahkan, analogi Anda terlalu rendah. Kemudian di dalam Yesaya 9 nomor 6, Bung, belajar original teks, Bung. Di situ dikatakan Kiyelet Yulat, bercerita tentang masa yang telah terjadi. Bukan akan terjadi 600 tahun. Bukan, tetapi sudah terjadi. Makanya semalam ketika ada orang Yahudi masuk ke sini, jelas sekali terpampang bahwa yang mampu kemudian menjadi raja damai pada masa itu di kerajaan Yehuda adalah Hizkia. Dan itu sudah final. Baca nomor 1 sampai nomor 6 supaya kita bisa tahu bahwa siapa oknum yang datang ini. Lai Juma itu jauh diodong-odong gitu, nggak bisa jangan kayak gitu, Bang. Bebas. Nggak boleh, itu hak kayak saya. gitu. Itu hak saya, Lai Juma. Setuju. Itu penjelasan. Itu penjelasan. Karena ketika saya suruh dia membaca, menyebut kejadian keluaran Muhammad bilang kelima kitab, dia nggak bisa. Makanya odong-odong itu saya bilang. Jadi udahlah. Jadi kalau saudara pastor saya ini mengatakan orang Yahudi yang asli Yahudi odong-odong, bagaimana kami menyatakan Anda yang hanya terjemah? Apa yang harus kami katakan kepada kalian? Yang levelnya apa-apa. Nah, itu dia. Sebentar lah Juma ya. Anda mesti Anda menstigma kami agama terjemahan. Kalau kami menstigma Anda ini hanya bercanda ya teman-teman, jangan dibawa dalam hati. Umat apa katanya? Apa katanya kan begitu saja. Karena Quran Anda kan dihafal katanya, dikatakan. Oh iya. Ya kan ya. Betul. Jadi oke. Ya nggak apa-apa. Jadi karena begini, Lai Juma, Yesus sebagai segala bangsa. Ada orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Contohnya orang kita karo di pedalaman sana, dia nggak paham bahasa Indonesia, bahasa Inggris boro-boro. Perlu Alkitab original teksnya itu Aleppo Kodek, Leningrad Kodek itu ditranslate menjadi bahasa mereka, sahabat. Ya, tapi kenapa? Gini Pak Pastor, perkembangan kosakata itu terus berkembang. Kalau dulu bahasa kamu itu udah sopan, kalau sekarang kata kamu itu nggak sopan. Ini lagi diperhalus lagi. Kurang lebih begitu sebabnya Kristen itu di stigma itu umat terjemahan, karena memang ada suatu progres di dalam penyempurnaan kalimat itu. Tapi saya mau beritahu sampai hari ini Kristen memiliki original teks Aleppo Codex ada sekarang di Museum Israel, dan juga Leningrad Codex 903 ada, hasil gulungan Laut Mati 1947 sampai hari ini terkonfirmasi sama saja dengan tanaknya orang Yahudi. Sebabnya saya sebut kemarin dia Yahudi odong-odong. Karena kenapa? Saya tanya, kamu dari suku mana? Kalau saya kan jelas nama saya, ya Ruben, dari suku Ruben. Walau saya bukan dari orang Israel, nama saya Ruben. Makanya di situ penggalan Ben itu, Pastor Ben itu jelas. Marga saya Marmaung. Itu baru Yahudi. Ketika saya makanya ketika saya tanya, ngaku-ngaku orang Yahudi. Kalau aku tiba-tiba ngaku orang Makassar, bisa aku ditendang orang Makassar, ngaku-ngaku lu orang Makassar. Tapi yang pasti beliau darahnya dari sana, kemudian tradisi keagamaannya dari sana, kemudian beliau kita hargai, dia seorang praktisi Yudaism, itulah Bang. Ya silakan, saya juga perlu banyak belajar dari dia. Saya juga senang seperti Anda di sini. Teman-temanku yang Kristen, kalau Anda ada yang tertarik mulai Islam, dengerin ya apa kata Juma ini. Saya begitu, Guru Unda ngomong, ya. Kalau memang sudah saudara, masalahnya beliau tidak membawakan narasi Islam. Tadi perasaan saya bawa ayat suci Al-Quran. Anda tanya Nabi Isa, saya bawa Al-Quran. Juma itu ibu-ibu itu dari Takau itu surga itu bawa telapak kaki ibu itu. Iya. Baik. Kita bicarakan di sini tidak ada tertulis di Islam. Nah, itu masalahnya. Tapi dia mengatasnamakan Islam. Tadi saya membacakan Al-Quranul Karim surah As-Sukruf ayat 6, Ibu.
tentang Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel. Dia menyuarakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum, seirama dengan kitab saudara Matius 15 nomor 24. Nah, ketika saya tanya mana pengakuan Yesus untuk seluruh manusia, ibu nggak sanggup untuk menunjukkan itu. Berarti posisi Al-Quran surah As-Saff ayat 6 itu tidak bisa goyah sampai hari ini. Ya, silakan Bang, silakan. Bang Juma, silakan Bang. Saya mau tanya sama Abang. Abang sudah pahami Yesus itu siapa? Saya Kenapa? paham. Oke, Iya, saya tanya. Yesus itu diutus kepada domba-domba Israel kan, Bang? Betul. Nah, kenapa Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba Israel, lalu semua bangsa-bangsa itu mengimani Yesus Kristus itu adalah Tuhan segala bangsa? Bani Israel mengimani Yesus sebagai Tuhan segala bangsa? Enggak, dengar. Sebagian orang Israel mengimani. Yesus Israel yang mana? Yesus itu kan diutus bagi domba-domba Israel. Oke. Iya. Itu Abang setuju kan? Iya, betul. Nah, lalu kenapa di luar bangsa Israel atau non Israel mereka juga menuhankan Yesus Kristus ini, Bang? Bagaimana Abang menjawab? Silakan, Bang. Oke, baik. Yesus ketika datang kepada Bani Israel meminta kepada pengikutnya untuk waspada. Waspadanya kepada siapa? Ahli Taurat. Waspadanya kepada orang Farisi. Mereka dikatakan di dalam Matius 23 nomor 15, ya, jelas sekali di sana dikatakan bahwa celakalah engkau ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi orang Farisi pada masa itu memang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mengajarkan satu konsep. Konsep inilah yang kemudian diceritakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini penyesat, menurut orang-orang pada saat itu, dia ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia beradab. Lalu kemudian 23 nomor 6 sedikit Bang. Paulus itu adalah orang Farisi. Dari suku mana dia, Lai Juma? Benyamin. Roma 11 nomor 1. Oke, kami minta Anda baca ini sahabatku, gemakan supaya kalimat Allah ini menjadi silakan. Baik. Di As-Sukruf ayat berapa tadi yang Anda tampilkan? Ayat 6. Ini yang Anda kutip tadi, silakan. Iya. As-Sukruf ayat 6. Yang saya bacakan tadi itu As-Saff ayat 6, Pak. Oh, Anda bukan tadi kutip ini. Oke, berarti saya keliru. Bukan. Iya. Apa QS berapa itu, Gurunda? As-Saff itu Quran berapa ya? Sorry saya kalau ini diragukan ini. 61. Oke. Insyaallah 61. Oke. Benar ya, QS 61 ya. Insyaallah. Ya, oke. QS 61. Bentar. Ayat berapa, sahabat? 6. Ayat 6. Ya, oke. Iya. Ya harusnya kalau sudah Gurunda begini nggak boleh lagi silap-silap begitu. Ya saya nggak hafal susunan surah. Ini bahasa Indonesianya ya, saya baca ya. Izin ya teman-teman. Ya, Gurunda dengan Muslim. Ya, surat As-Saff, benar ini ya? Iya. Sebutkanlah wahai Nabi Allah kepada kaummu ketika Isa berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku diutus Allah kepadamu. Oke, apa yang Anda mau katakan dengan ini, sahabat? Silakan. Ya, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Ini jelas ini, Bang. Ini. Oh, Nabi masih ada belum selesai rupanya. Sebentar. Iya, musaddiqan lima baina yaday minat Torah, yang membenarkan kitab yang diwahyukan, yang dinuzulkan sebelum aku, yaitu Torah. Wa mubasysyiran bi rasulin. Ya, silakan. Sesungguhnya aku diutus Allah kepadamu dan aku membenarkan Taurat dan kitab-kitab Allah serta seluruh nabinya dari yang awal sampai yang akhir. Kalau Nabi Luga Tambunan itu gimana itu, Bang? itu bukan tidak memenuhi syarat. Enggak memenuhi syarat. Kenapa enggak memenuhi syarat? Iya, seorang nabi itu maksum,
Pak Pastor. Ya, dilihat dari cara sikap, perbuatan dan juga memang ada wahyu yang diterima dari Tuhan. Kalau Nabi Paul Jang gimana sahabat? Enggak usah terlalu serius lah, karena Juma ini kalau udah berdebat itu bukan aja nabi. takut jalan dia. Itu Apa bukan nabi, bukan nabi, Bang. Apa itu, Itu Jum? bukan nabi. Enggak ada nabi yang seperti itu, enggak ada. Nabi yang terakhir itu khatam Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tunggu dulu ya, Itu saya baginda tanya Rasul Kiai Muhammad dulu. sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah beliau tidak ada lagi nabi. Boleh saya pamit, di sini udah mau azan, Pak Pastor dan Oke lah. teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di lain Oke, waktu, sahabat lain Kejuma. kesempatan. Saya mohon Ya, maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Enggak Dan terima apa-apa. kasih atas Kalau diterimanya seandainya saya. Anda ada di room-room yang lain begini, betapa sejuknya Indonesia ini. Kan di sini beliau sejuk banget loh. Kalau saya lihat narasi beliau nggak ada memaksa, nggak ada ngotot. Tergantung Pak Pastor, tergantung. Oke, saudara-saudara, jayalah Oke. Indonesia, anak NKRI, kita bersatu ya. Yuk, semangat Oke, semangat Tuhan sore, berkati. semangat sore. Amin amin. Iya, Silakan. oke. Terima kasih buat semua pengikut Gurunda Juma. Ya, saya hanya bisa berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf saya harus pamit karena di sini sudah buka puasa. Yang pasti kita sudah menjelaskan kepada mereka sudut pandang kita terhadap Yesus dan sudut pandang kita terhadap Nabi Isa alaihissalam di dalam tatanan pengajaran Nabi Isa Yesus kepada Bani Israel itu adalah sama. Jadi dia adalah oknum yang sama. Yang membedakan kemudian adanya konsep persembahan darah manusia kepada dewa, yang entah mereka tidak mau jujur dipersembahkan kepada dewa siapa. Ini yang masih membuat mereka penasaran. Pak Pendeta tadi mencoba untuk kemudian menjelaskan tentang Yohanes 10, tapi Masya Allah Yohanes 10 itu justru memberikan data akurat bahwa Yesus itu bukan dipersembahkan. Ya, sama seperti si Kili-Kili tadi, si Rati juga tidak bisa ngapa-ngapain. Oke, saya kira cukup seperti itu. Insya Allah sebentar habis ibadah kita jumpa kembali. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, salam NKRI, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.